Selamat malam. Semoga tidak mengganggu waktu qiyamul lailnya malam ini, dan mudah-mudahan puasanya lancar sampai dengan hari ini, dan semoga ibadah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan hari ini. Oke, aku dapat permintaan diminta untuk mensajikan sebuah tema yang namanya itu adalah impactful koas. Yaitu gimana caranya agar teman-teman yang ada di sini itu ketika masa koasnya itu diharapkan juga memberikan manfaat, dan utamanya juga ibadahnya tetap lancar di sela banyaknya kesibukan yang teman-teman landa. BTW, ini waktunya sampai berapa menit ya, Nani? Atau teman-teman yang lain bisa bantu jawab? Sampai sepiannya aja, Dok. Oke, berarti sebentar aja. Thank you, Watia. Jam 11 Ya, loh. Mar. Jadi, aku nggak mau presentasi tentang bagaimana caranya memotivasi layaknya Mario Teguh, kemudian banyak motivator yang lain yang pernah mungkin kalian ketahui, but rather than a way how to understand where your motivation comes up. Jadi kira-kira teman-teman punya nggak sih suatu motivasi yang memang berasal dari dalam diri teman-teman sekalian semua yang ada di sini. Jadi terus juga aku bukan yang paling terbaik, aku nggak juga yang paling cepat lulus koasnya, aku juga pernah ngulang, so it's okay, dan aku juga bukan yang paling pintar. Tapi jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau harapannya gimana tips dan triknya buat shortcut to survive, I'm afraid I cannot give you one. Kemudian selama koas, percayalah aku juga merasakan penurunan kualitas dari segi ibadah, tapi alhamdulillahnya sih bisa buat maintain hal-hal yang wajib, including kayak sholat, kemudian puasa, semua lancar, nggak ada masalah seperti itu. Nah, jadi sedikit perkenalan bahwa pada saat itu aku mengalami periode koas di tahun 2013 sampai dengan 2015. Nggak ada sistem senior junior yang kayak sekarang. Nah, kemudian kalau sekarang kan rata-rata di FKULM sistem rotasinya itu senior junior ya, sedangkan di zamanku itu sistem seniornya itu rotasinya itu satu stase satu kelompok. Jadi kami kayak tahun pertama gitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dibagi di masing-masing kelompok, kemudian ketika selesai kemudian pindah lagi. Jadi satu kelompok itu yang dipindah. Jadi bukan kayak ada senior dari kelompok A, kemudian nanti kelompok B di middle-nya, enggak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu perbedaan yang kita temui ya. Di tahun kedua, tahun pertama saraf jiwa anak, radiologi, KUKA, forensik, dan IPD. Tahun kedua anestesi sampai dengan bedah. Di zamanku seperti itu. Durasinya mayor 10 minggu, minor 3 minggu. Mungkin kalau yang sekarang mayornya 12 minggu, kemudian minornya 4 minggu. Nah, mungkin dari perkenalanku saat ini, pasti ada beberapa dari kalian yang bilang, nyamannya lah waktunya zamannya Kak Panji bahwa cuma 10 minggu, kemudian stase minor 3 minggu, kemudian juga tidak ada sistem senior junior seperti itu. Hal yang sama juga aku rasakan ketika aku melihat sistem adik kelas, nyamannya lah kayak gitu. Nah, padahal tidak, masing-masing punya tantangan sendiri yang kadang-kala kita samakan. Tidak bisa kita samakan antara kita dengan di bawah kita ataupun dengan senior kita pada saat ini. Jadi nikmati saja dan ya udah hadapin, karena ini memang proses pendidikan yang pernah kita alamin di setiap kita menjalani pendidikan, terutama buat jadi seorang dokter. Nah, sedikit mengingatkan bahwa rata-rata per definisi koas itu seringkali tertangkap lusuh ya di lorong rumah sakit, habis jaga karena harus buat laporan atau baru selesai buat manu pasien di bangsa segala macam, kecapean dan ketiduran. Kita semua pernah merasakan hal seperti itu. Nah,
Sedikit ini di zamanku, tenang saja aku nggak ada di sini, so you don't have to looking for me. Ini almarhum foto Dr. Adjar Wibowo. Mungkin kalian pernah lihat ruang baca di Opzin, bahwa ini adalah kredit beliau karena memang kontribusi beliau pada saat itu menjadi seorang dosen sekaligus juga dosen klinik yang ada di FKULM yang memang memiliki banyak kontribusi, terutama termasuk residensi di pembentukan residensi di Opzin saat ini. Jadi credit goes to him. Nah, ini adalah peta kurikulum yang saat ini teman-teman jalanin. Mudah-mudahan masih ingat. Entah sudah di mana buan kalian, terutama buat mereka yang FKULM, dari dasar praktik klinik, kemudian berlanjut IPD, radiologi, penyakit kulit, kemudian kesehatan anak, penyakit saraf, mata, dan ilmu THT, sampai dengan panklim integrasi. Semua sudah mudah-mudahan akan teman-teman jalanin seperti itu. Nah, selama menjalani proses ini, itu pasti sangat stressful dengan segala keunikan di masing-masing stase, yang kemudian itu bikin teman-teman itu ada kecenderungan punya kesulitan dalam beradaptasi, atau mungkin adanya kecenderungan buat aku capek buat koas, aku burn out buat koas, dan yang kemudian aku kayaknya nih depres segala macam, atau yang berakibat penurunan kualitas sampai dengan mengganggu ibadah teman-teman selama menjalankan koas seperti itu. Nah, ada suatu nikmat ya yang aku bilang sampai sekarang, yang kalau aku tuh ingat itu aku nggak pernah lupa, yaitu selama aku koas 2 tahun berturut-turut yang tadi pakai sistem tidak ada senior junior yang satu kelompok pindah itu, selama bulan Ramadan kelompokku itu selalu berada di stase minor. Itu sesuatu yang sangat menurutku ya suatu yang rezeki banget, karena itu mempermudah buat puasa. Kemudian jadi setiap kali aku puasa itu tuh kayak comes out in my mind bahwa wah, sekarang kasihannya dulu teman-teman yang ada di bedah pas lagi di Opzin, di anak, di penyakit dalam pada saat lagi stase di bulan Ramadan gitu loh. Karena berat banget bedanya jauhnya. Nah, nggak bisa dipungkiri bahwa banyak teman-temanku yang mohon maaf yang mereka harus kada puasa, batal puasa, dan kita kadang kalau ngejudge mereka gitu loh, bukan berarti kadar keimanan mereka lemah, tapi memang karena ada pertimbangan, ada alasan masing-masing yang tidak tahu kita harus seperti apa, tapi memang harus kita sadari bahwa itu ada kenyataan yang memang terjadi. Mungkin ada teman-teman yang ketahuan gitu kan nggak puasa segala macam, itu adalah kejadian yang memang sejumlah kali kita temuin selama kita koas, selama kita punya tim, selama kita menjalani profesi ini seperti itu. Nah, kemudian minimal selama fase di koas tersebut ada satu tugas yang teman-teman pasti kerjain gitu kan, yaitu buat ngebenerin nyepul impus sampai akhirnya dia bisa jalan lagi. Itu adalah sesuatu yang minimal kompetensi yang dapat teman-teman dapatkan ketika jadi koas, terutama di FKULM seperti itu. Nah, selama tadi teman-teman menjalani koas, ada suatu hal yang perlu disadari bahwa kehidupan koas penuh dengan stres, sehingga teman-teman dalam menghadapi stres tersebut itu akan melakukan beberapa coping mechanisms, yaitu sebuah cara buat merelief, stress reliever teman-teman dalam menjalani koasnya. Jadi suatu strategi bagaimana caranya ngedeal dengan stres, pain atau perubahan natural yang terjadi selama teman-teman mengalami koas. Nah, ini adalah teoritisnya gitu kan, bahwa minimal ada 2 karakteristik utama. Satu, evasive actions yang terdiri dari denial, regression, withdrawal, impulsive acting. Ini adalah semua evasive action, artinya adalah perilaku menghindar. Denial, regresi, withdrawal, impulsif, atau mereka yang menerima keadaan ketika mengalami suatu stres seperti itu. Nah,
Ada orang yang ketika koas dimarahin oleh konsulennya, kemudian dia denial dengan cara menyalahkan orang lain, misalnya gara-gara dia disangitin oleh konsulennya. Atau ada yang tiba-tiba pergi ke kamar koas menangis di dalamnya. Terus ada withdrawal actions. Atau misalnya dia dimarahin konsulennya, kemudian pada saat itu dia marah-marah dengan orang lain. Itu adalah impulsive acting out. Atau di sisi yang lain ada juga mereka yang mengulang koas, dihukum gara-gara suatu pekerjaan yang tidak selesai, lalu misalnya nih bikin partograf ke dada di Opjin misalnya seperti itu kan. Kemudian dia santai-santai aja. Dia malah ngebantu temannya, kemudian dalam rangka untuk melupakan stresornya. Itu ada altruism, di mana dia menerima kenyataan yang dia hadapin. Atau dia tiba-tiba jadi humoris, kerjaannya kemudian bagaimana dia mampu untuk membuat lawak, menghibur teman-temannya. Jadi itu adalah mekanisme dia dalam rangka accepting stresnya pada saat itu, dalam rangka untuk menyembunyikan rasa sakit atau misalnya stres yang sedang dia alamin. Ada lagi yang tupanya supresi, antisipasi, dan sublimations. Jadi semua adalah coping mechanism yang harusnya harapannya ketika membaca ini teman-teman mampu nih nge-identify, aku yang mana ya? Aku tipenya yang deny, aku tipenya yang evasive atau yang tipenya accepting. Nah, ketika accepting misalnya aku yang mana rata-rata? Altruism, humor, suppression, segala macam. Kalau kalian tanya aku adalah tipe orang yang biasanya berada di altruism dan humor. Jadi ya sudah gitu. Nah, banyaknya stresor yang ada lebih memilih untuk aku altruism dan humor. Jadi ya sudah aku fokus buat ngebantu teman-teman ataupun bikin suasana humor because I believe it won't change anything ketika aku marah-marah atau aku withdrawal, aku denial. But aku tidak bisa menyamaratakan bahwa teman-teman tidak merasakan hal yang serupa seperti itu. Nah, kemudian di sisi yang lain, selama koas, pasti ada faktor di mana teman-teman itu akan membiasakan diri, mengadaptasikan atau menunjukkan bahwa penyesuaian ketika masa-masa koas yang berbeda dengan masa-masa ketika di akademik, di preklinik. Nah, salah satunya adalah faktor yang disebut dengan nama motivations. Jadi gini, motivation itu dalam ilmu pendidikan kedokteran itu dibagi menjadi 3. Satu, motivations, kemudian yang kedua itu adalah motivations, di mana motivation itu dibagi 2 lagi, extrinsic dan intrinsic motivations. Motivations artinya simply kamu kada bermotivasi buat koas, kamu jalanin aja ya sudah selesai. Motivations artinya teman-teman punya extrinsic, sesuatu motivasi yang berasal dari luar, atau yang terakhir motivation yang berasal dari intrinsic atau berasal dari dalam lubuk hati teman-teman. Extrinsic dibagi lagi menjadi external, kemudian introjected, identified, dan integrated regulations. Kita nggak akan bahas itu di sini because that's not the point that I'm going to talk to you, but we have to understand that bahwa motivasi-motivasi yang tadi kita milikin ini sangat penting dalam menentukan teman-teman bagaimana bertahan, nge-survive, survival mode dia ada di koas. Di mana hal ini kemudian akan menunjukkan kira-kira teman-teman akan bertahan di sini dan bagaimana coping mechanisms yang dapat teman-teman lakukan dalam rangka untuk bertahan dengan motivasi yang ada. Kita lihat bahwa semakin dari motivations menuju ke intrinsic motivation itu semakin internal rasa penyebabnya itu dengan contoh-contoh yang ada di bawahnya. Kalau motivation kita bisa lihat, it doesn't interest me, isn't relevant to me, pokoknya dia udah masuk jadi seorang koas, ya sudah jalan aja gitu loh. Mau lulus atau kada, mau dia stasnya ngulang atau kada, ya sudah, I don't care. Tapi kalau intrinsic motivations, dia koas because he enjoyed. Kemudian dia merasa itu fun gitu, yang kemudian itu menjadi motivasi dan itu tuh kada beban buat Inya, karena simply Inya merasa senang menjalani proses koasnya ini. Nah, inilah yang perlu teman-teman pahami ketika memahami posisi teman-teman motivasinya jadi koas ini sekarang apa. Apakah motivations ataukah motivasinya adalah extrinsic atau jangan-jangan intrinsic motivations. Hal ini kemudian penting sekali. Jangan sampai teman-teman tidak punya motivasi
dan harusnya punya intrinsic motivations dalam menjalani koasnya. Lalu apa hubungannya ini semua? Nah, bahwa ada tadi kan yang motivasi yang paling tertinggi itu adalah motivasi yang sifatnya intrinsik. Ada 4 sumber utama intrinsic motivations. Pertama, meaningfulness. Apa yang teman-teman lakukan ketika menjalani pendidikan koas itu meaningful kada? Sesuatu yang bermakna kada? Yang itu tuh akan contributing terhadap suatu yang sifatnya real. Dalam hal ini misalnya adalah menolong teman-temannya, menolong pasiennya, seperti itu. Yang kedua adalah choice. Teman-teman yakin nggak bahwa untuk jadi koas atau jangan-jangan masuk ke kedokteran ini adalah pilihan yang tepat? Atau jangan-jangan ini bukan pilihan teman-teman? 3, competence. Jangan apakah selama teman-teman menjalani koas, ketika semakin tinggi stasenya, teman-teman semakin kompeten kada? Karena apabila tidak, ini akan menghambat motivasi teman-teman buat menyelesaikan koasnya. Kemudian yang keempat adalah apakah terjadi peningkatan dari sebelum masuk koas atau dan setelah lulus atau di akhir stase, yaitu suatu source yang disebut nama progress. Nah, ini adalah intrinsic motivations yang paling penting dalam menjalani koas agar bisa bertahan di dalam pendidikan ini. Nah, contoh ya, motivations. Satu, Anwar, nya kada tahu Bapak di medical school, nya syukur tinggi, kemudian dia lulus, tapi ketika inya masuk ke kedokteran, nya kada tahu aku nih Bapak sebenarnya di kedokteran. Dia menjadi stres dan takut dan kemudian memikirkan alternatif karir yang lainnya. Ketika inya selesai medical study, kemudian dia get out dan kada tahunya apa yang akan terjadi di masa depannya. Itu adalah motivations seperti itu. Kemudian yang paling berikutnya adalah extrinsic motivations. Indah adalah seorang yang ambisius. Inya hendak menunjukkan kepada orang-orang dia adalah pintar dan inya dapat mampu menunjukkan bahwa inya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Inya pengen jadi kaya, jadi terkenal, dan mau mencapai semua targetnya untuk menjadi seorang dokter bedah maksudnya. Supaya ini terjadi, aku harus jadi dokter. That's external regulations. Ada ambisi yang dia punya, yang itu akan meregulasinya dia sehingga dia menjadi seorang yang motivated. Introjections. Jadi Aditya nggak mau belajar medicines, dia lebih suka belajar matematika, tapi dia punya seorang keluarga yang sangat humble, sangat mengayomi anak-anaknya, mengayomi orang tuanya, dan Adit adalah seorang yang kakak tertua, yang kemudian punya masa depan yang paling cerah. Kemudian dia punya role model. Nah, ketika dia punya role model seperti ini, dia punya tantangan, punya tekanan bahwa kalau misalnya inya kada daftar kedokteran, inya akan merasa bersalah dengan keluarganya. Oleh karena itu, inya menjalani pendidikan meskipun kada bahagia dengan itu. Identified regulations, extrinsic motivations. Dewi adalah seseorang yang dia mau selesai di pendidikan kedokterannya, kemudian dia menjadi dokter, personally very important to her, kemudian dia tahu bahwa goalnya adalah untuk menjadi seorang dokter. Integrated ini adalah fase di mana seseorang itu punya suatu idola, yang kemudian idola inilah yang kemudian akan menyebabkan dia pengen jadi seperti dia. Contohnya adalah orang tuanya, pengen jadi dia adalah ginekologis, kemudian dia pengen seperti orang tuanya. Kemudian intrinsic motivations, dia happy, kemudian dia suka belajar tentang kedokteran, dia suka biological process, dan akhirnya ini menjadi motivasi dia untuk bisa menjadi seorang dokter yang nanti akan dapat bermanfaat skillnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.
Nah, teman-teman ada posisi di mana nih dari definisi-definisi yang ada di seperti ini? Nah, berdasarkan hal ini, kita bisa lihat nih, tipe koas-koas itu berdasarkan motivasinya. Apakah di internally motivated ataukah di externally? Mungkin sebagian. Jadi ada beberapa stase yang dia suka, tapi dia juga ada yang kada suka, atau jangan-jangan pada saat ini kada suka di stase tersebut ada faktor eksternal yang lain yang kemudian yang akan memotivasi dia, atau jangan-jangan yang terakhir dia motivated. Jalani aja koasnya, perkaranya lulus, perkaranya berapapun nilai ujiannya, yang penting selesai. Seperti itu. Nah, berikutnya aku kayak apa pada saat itu? Jujur, aku bukanlah intrinsic motivated. Aku tidak semua stase aku suka, especially Obzin. That's not aku tidak terlalu karena paham aku di Obzin tuh beberapa teori-teori tertentu. Jadi ketika salah satu stase yang paling berat bagiku personally dan emosional adalah Obzin. Karena aku pernah 1 minggu dinas luar sendirian, dan itu tuh jadi beban dan aku pengen cepat-cepat pulang. Tapi berbeda dengan stase-stase yang lain. Aku pernah di Sarap, kada pulang 1 minggu, aku bermalam di Sarap misalnya. Because itu adalah stase pertama aku pada saat itu. Pertama koas. Jadi somehow it's fun dan aku senang bisa belajar dan lihat pasien. Alasan kenapa lalu apa hal yang membuat aku bisa bertahan pada saat itu? Karena pengen cepat-cepat lulus, as soon as possible, pasti lesap, dan memang kalau aku menunda dan kalau aku menyerah di Obzin pada saat itu akan nambah bayar SPP lagi, pengeluaran lagi, jadi somehow it will increase economic challenge pada saat itu. Nah, satu yang ingin ku remember pada teman-teman adalah salah satu internal motivation yang paling penting yang kemudian akan menjadi jawaban teman-teman apa yang membuat ibadah teman-teman tetap lancar itu adalah tujuan teman-teman untuk hidup di dunia ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tuh kata Allah, Allah nggak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu surah Az-Zariyat 56. Yang artinya, setiap tindakan kita, mau stase apapun, simply karena lu pengen beribadah kepada Allah dengan cara nolong orang, memeriksa pasien. Kalau tahu ketika lu kada paham stase itu dan kada ngerti jawabannya apa, diagnosisnya apa, kemudian teman-teman tetap pengen belajar bahwa simply kalau nanti aku kada bisa dan berarti aku kada bisa buat meningkatkan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini akan menurunkan motivasi teman-teman. Nah, dengan adanya surah ini, yaitu di mana Allah pengen tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepadaku, harapannya mereka yang tadi awalnya unmotivated atau extrinsic motivations itu akan mampu menggeser diri mereka bahwa mereka punya internal motivations, yaitu apa? Oh iya, aku tahu bahwa aku pengen koas, bahwa simply aku pengen beribadah kepada Allah dengan caraku seperti ini. That's the point that I'm going to talk to you, that very important. Kenapa yang membuat teman-teman itu penting dalam rangka untuk meningkatkan impactful koas teman-teman. Lalu bagaimana ibadahnya dong? Nah, pada saat itu ketika pengen teman-teman tahu sadar bahwa kesibukan yang ada, kemudian aku pernah sekelompok dengan teman-teman yang memang bukan sekelompok, tahu bahwa ada beberapa sekelompok orang yang kada puasa, kemudian mereka kesulitan karena mereka harus menjalani semua itu, kemudian hal itu harus jadi teman-teman jadikan suatu motivasi bahwa sholatku, kemudian puasaku pada saat kalian stase pada saat ini misalnya itu adalah dalam rangkaian ibadahku tadi kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan koas yang impactful. Nah, hal inilah yang akan perlu teman-teman berikan tetapkan atau mantapkan dalam hati agar bisa jadi motivasi internal yang ada perlu bukan itu mengkontak atau mendengarkan motivasi apapun, karena teman-teman sudah punya internal motivation yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Take home message yang ingin aku sampaikan adalah teman-teman kan saat ini masih di fase seorang profesi. Lagi koas, baru selesai esket. Masih lama, masih ada UKDI, masih ada internship.
Kalau mau jadi S2 silahkan jadi S2, S3. Kalau mau jadi spesialis silahkan. Semua itu kalau misalnya nggak ada motivasinya yang teman-teman punya, itu akan jadi jalan yang berat buat teman-teman. Jadi perlu ada ketetapan hati, paling nggak teman-teman punya external motivations yang mampu untuk mendorong teman-teman menyelesaikan sampai akhirnya mampu untuk S2, S3 atau spesialis ataupun mendapatkan gelar tertinggi yang ada di pendidikan kedokteran. Akhir kata, take home message yang ingin kusampaikan bahwa impactful persons or life is anyone who adds value to other lives. Jadi teman-teman tadi gitu loh, bahwa simply karena pengen bermanfaat, bahwa dengan cara menolong orang lain. Satu, koas itu adalah learning proses yang untuk menjadi seorang dokter yang banyak sekali tekanan, stresor. Dan yang kedua, ketahui dan pahami apa yang menjadi coping mechanism teman-teman. Kemudian yang kedua, revisiting, coba gali, coba remember lagi, dan coba pahami motivasi teman-teman ada di koas ini seperti apa. Dan salah satu internal motivations yang tertinggi adalah ketika teman-teman itu beribadah kepada Allah, yang itu akan menjadi internal motivations yang mampu menjadikan teman-teman seorang impactful koas, baik di dunia maupun nanti akan jadi modal buat di akhirat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Adit. Halo. Ya, sip. Itu saja kira-kira yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nggak ada pertanyaan loh. Sip. Ya, Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Panji atas materinya pada malam ini. Saya izin mengambil alih karena kebetulan Nani sedang sinyalnya bermasalah. Ya bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung aja. Mungkin Adit ada pertanyaan. Adit sudah siap dengan Adit, jangan Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih juga tadi telah menjadikan saya contoh. Saya dengar loh. Enggak. Aku kan menjadikan contoh. Iya. Ya jadi mau bertanya, ini kan kami kan sekarang mungkin untuk yang tahun kedua ini lagi di akhir-akhir koas. Ya paling lama tinggal mungkin ada beberapa kelompok yang tinggal 2 bulan lagi, atau ya paling lama 2 bulan lagi, atau yang paling sebentar kayak ada beberapa kelompok yang mungkin tinggal 6, 5, 4 minggu. Nah itu kadang di masa akhir itu malah menurut saya walaupun dia katanya stasenya minor, itu malah jadi stase yang berat karena itu di masa akhir. Karena masa akhir itu kita kayak sudah mulai capek, lelahnya sudah keluar semuanya, jadi kayak sisa-sisa tenaga terakhir, kayak sisa-sisa lah pokoknya. Walaupun katanya orang, terakhirnya stasenya IKM, katanya enak aja IKM, tapi namanya kalau sudah itu akhir itu yang rasanya ringan pun kalau menurut saya sendiri jujur terasa berat. Apalagi teman-teman yang terakhirnya Opjin, yang terakhirnya bedah, itu saya mungkin bisa lebih memahami lagi kalau mereka di sana ada yang ini aku bingung segala macam. Nah, maksud dari pertanyaannya ini adalah bagaimana caranya kita mengembalikan semangat kita seperti kita koas di tahun pertama kayak gitu lah. Apalagi koas ketika kita baru masuk. Kayak misalnya begitu masuk anak tuh rasanya semangat, tapi begitu sudah di akhir nih ya terserah, yang penting laporan kasus tegawi, referat tegawi, tapi ya tegawi kayak itu ja, bukan terkerja kayak gitu ja, tanpa ada nilai atau value kayak gitu. Nah itu bagaimana cara kita ya kayak gitu. Mungkin Dokter Panji bersilakan. Baik, ya, sebenarnya kita logikanya ya secara umum bahwa semakin mau selesai, kita balik gitu ya, semakin mau selesai pengen semakin semangat harusnya. Seperti itu kan. Tapi ada beberapa orang yang burnout, kemudian mereka tuh ya pasrah, kemudian sudah bosan, sudah ya udahlah jalanin aja, kemudian itu akan menurunkan motivasi mereka buat menyelesaikan seperti itu ya, Dit ya. Nah, kalau cewek, ingat bahwa salah satu komponen yang paling penting menjadi external motivations adalah semakin kalian lulus koas, semakin cepat kalian buat menikah. That's important one.
Jadi itu adalah motivasi yang banyak sekali kutemukan di mahasiswa-mahasiswa koas, bahkan di teman-temanku sendiri. Lu kenapa sih pengen jadi cepat lulus koas? Pengen nikah. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau dikala teman-teman mau turun di bedah, kemudian tiba-tiba turun semangatnya, ingat bahwa bagaimana caranya bisa menyelesaikan koas agar bisa nikah, seperti itu. Nah, tapi itu adalah joke-joke yang aku sampaikan seperti itu. Tapi does not apply to everyone. Nah, external motivation yang kedua adalah teman-teman, ketika Adit ataupun teman-teman mengalami hal serupa, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya menemukan external motivations yang itu akan mempercepat proses teman-teman dalam menyelesaikan koasnya. Satu bisa dari family, dari keluarga, kemudian yang kedua adalah sosial. Kalau aku dulu kenapa jadi pengen cepat pernah juga mengalami fase di mana bosan, kemudian ya udah jalanin aja. Cuma ada fase di mana aku malu karena aku pada situ terlambat. You know berapa lama aku ngulang ke, ya kan? Some of you must be know about that, gitu. Nah, jadi ya kada selesai-selesai kemudian tergabung lawan adik tingkat gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi after all akhirnya selesai aja. Yang kedua adalah jangan lupa bahwa semakin lama kita koas, semakin banyak UKT yang teman-teman harus bayar. That's the most important necessary motivations yang kayaknya kada bisa berbeda dengan zamanku dulu. Zamanku dulu tuh SPP-nya tuh cuma 3 jutaan aja. But you guys, you know what I mean gitu kan. Ketika menambah 1 semester pada saat itu. Jadi agak susah kalau aku bilang apa apa yang bisa kita lakukan selain teman-teman mampu mengidentifikasi motivation eksternal apa yang dapat menjadikan semangat buat teman-teman buat menyelesaikan sesegera mungkin. That's the most visible answer. Seperti itu. Waduh, ada yang ngechat panjang di chat dari Azada. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja, Dok. Oh, juga ini untuk mengingatkan sekali lagi, forum kita ini bukan hanya dari anak-anak FKWLM, Dok, jadi juga ada dari luar pulau, ada yang dari Jawa, oke. Iya, aku sudah di notif sama Nani kok. Jadi makanya tadi aku menyesuaikan slide-ku bahwa aku ngasih introductions dulu bagaimana FKWLM, jadi bisa jadi gambaran karena mostly it's a little bit different with the other institutions gitu kan. Dari Asdaha, sorry, ini dari FK luar, mudah-mudahan nggak salah, atau dari FKWLM. Kebetulan ada 1 tahun koas, namun setelah masuk masa koas saya nggak motivasi dan bahwa ternyata kemampuan saya tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Rasanya tidak ada perkembangan dari S1, lama-lama terasa lelah, kemudian membebani teman-teman dan keluarga. Nah, tapi agar bisa menjadi, apakah dokter ada saran agar dapat mengembalikan motivasi saya? Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi dulu itu banyak sekali teman-temanku juga yang mengalami fase seperti, sorry panggilannya siapa ya? Atsdaha, sorry. Nah, jadi mereka itu semangat di awal-awal seperti pertanyaan Adik tadi, kemudian ketika mereka di akhir-akhir, kemudian mereka merasa sudah kada termotivasi lagi atau simply merasa kada kompeten, kemudian banyak yang menangis. Sorry to say juga ada beberapa yang harus dipres sampai mereka cuti seperti itu. Bukan maksudku itu adalah sesuatu yang lumrah, namun harapannya dengan aku cerita seperti ini, teman-teman mampu untuk memitigasi bagaimana caranya supaya dipres. Nah, jadi ada 3 hal yang saat itu dilakukan oleh teman-temanku yang lain. Satu, mereka ada semacam supporting system, membuat supporting system yang mereka mampu untuk mendorong teman-temannya. Jadi kayak ada semacam suatu kelompok yang dia akan, tanda kutip, sorry to say ya, lu udah ngerjain referat belum? Kalau udah gue bantuin gitu. Lapsus kayak gimana? Atau misalnya kamu sudah follow up lah. Mereka punya tim work yang sangat tinggi sekali. Jadi ketika ada termotivasi, kemudian ada semangat buat mengerjakan di mana semua pekerjaan akademik tadi terbengkalai, then you have to be ada orang lain yang mampu menjadi cambuk buat teman-teman buat mengingatkan lu kalau kada selesai nanti nggak bisa lulus loh. Jadi supporting sistemnya itu punya peranan yang penting. Mudah-mudahan
Asdaha mampu memiliki atau punya supporting yang seperti itu yang mampu untuk meningkatkan semangat di teman-teman. Yang kedua, yang perlu penting lagi itu adalah adanya suatu cambuk berupa internal motivations. Jadi mereka cuti beberapa satu stase sambil mencoba sambil mencoba untuk jalan-jalan refreshing, stop dari perkuliahan, stop dari koas dalam rangka untuk istirahat simply karena pengen bosan burnout dengan kehidupan di koas. Silahkan dan syukurnya setelah itunya mampu untuk menghadapi semua itu. Nah, kemudian selama satu stase itu dia cuti, simply yang dia lakukan bukan dia kada belajar, dia justru review kembali kenapa inya jadi bisa kada paham, kenapa jadi dia tidak kompeten dalam suatu skill tertentu. Kemudian dia menggunakan waktu itu buat belajar, dan itu ternyata adalah langkah yang tepat dia lakukan buat nge-review semua materi-materi yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, apakah mekanisme ini adalah cocok buat Asdaha atau teman-teman, itu tergantung dari jawaban teman-teman. Yang terakhir adalah, yang paling signifikan itu adalah ketika teman-teman menyadari bahwa ada orang lain yang terlibat dalam proses pendidikan teman-teman dalam menyelesaikan ini, yaitu orang tua. Pikirkan bahwa orang tua adalah motivasi tertinggi teman-teman ketika teman-teman mau menyerah di sini. Orang tua banting tulang, cari duit, and simply you deny I'm motivated, kalian tidak termotivasi buat sekolah, sedangkan selama 18 tahun kalian sekolah, orang tua kalian tidak sedikit pun tidak termotivasi buat menafkahi kalian. Itu that's really problematic gitu kan. Jadi sesuatu yang akhirnya perlu teman-teman lakukan buat memotivasi itu adalah bagaimana pengorbanan orang tua kita dalam rangka mempersiapkan kita sekolah. Itu yang harusnya jadi pertimbangan. Ini adalah 3 hal yang bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika merasa tidak termotivasi lagi selama menjalani koasnya. Semoga bisa terjawab ya. Kemudian dari ulul albab. Aku langsung baca aja ya, Fatia. Ini dok, pertanyaan selanjutnya dari Ulul Albab, izin bertanya dokter, bagaimana agar ibadah tetap semangat di fase-fase koas yang sibuk, bawaannya lelah aja, apalagi saat awal-awal masuk koas itu banyak nggak ada jaganya karena pandemi, terus akhir-akhir ini mulai banyak jaga karena menuju normal. Mungkin ini yang dirasakan sama teman-teman yang udah lewat transisi dok, awalnya nggak ada jaga tapi sekarang mulai jaga, jadi kira-kira gimana dokter? Baik, pada saat itu ini sayangnya aku nggak bisa contohin secara konkret ya, tapi ada seorang mentor yang sangat penting dalam rangka nge-reminder kalian. Jadi dulu itu, sorry ini nggak ada Dokter Fauzan kan ya? Oke. Nggak ada dok. Jadi dulu itu ada 2 mentor yang sangat penting dalam rangka untuk jadi orang yang tukang reminder, yaitu Dr. Ardik Radimawan SPPS sama Dr. Fauzan SPJP. Jadi mereka itu adalah orang yang paling suka neror, kapan ya kita bisa ketemu. Nah, jadi jadi kalau kalian nanya apa yang perlu bisa kalian lakukan, justru agak sulit karena semua akan sibuk, kemudian semua akan terbengkalai, bahkan hidup kita sendiri. Nah, agak susah kalau kita memang kita memang kesusahan buat melakukan adaptasi itu. Tapi memang kita perlu orang lain yang mampu untuk mengingatkan kita, punya role model yang akan mengingatkan kita kapan kita bisa ketemu, buat Riko misalnya, Halako misalnya seperti itu, yang kemudian dari mereka itu bisa untuk mencambuk kita, mengingatkan kita lagi di sela-sela kita sibuk. Jadi ulul albab ketika ibadahnya dalam hal itu perlu orang buat mengkontrol, maka kita perlu orang-orang seperti mereka. Aku nggak tahu apakah ulul albab punya orang role model yang seperti itu atau tidak. Yang kedua adalah pernah bikin jurnal kayak checklist gitu, kayak mirip kayak anak-anak yang saat ini lagi Ramadan gitu, subuh, zuhur, asar, kemudian tarawih, witir gitu kan. Nah, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jadi
kayak bikin checklist gitu loh, selama Ramadan apa yang aku lakukan, sama aku koas apa yang aku lakukan, terjadi penurunan atau tidak. Jadi dengan melihat grafik itu, teman-teman bisa jadi bikin motivasi bahwa, oh iya kok di kali ini, di fase ini itu turun ya. Meskipun sesibuk apapun, hal itu penting. Jadi kayak itu dengan melihat itu teman-teman jadi termotivasi buat menyelesaikan hal-hal atau melakukan ibadah-ibadah yang lain yang belum terlaksana meskipun seadanya seperti itu. Jadi sebelum koas aku tuh alhamdulillahnya itu tarawihnya tuh selalu di masjid. Maaf ya kalau aku ngomongnya. Tapi selama koas itu somehow kada kawat tarawih berjamaah, kemudian harus di rumah. Tapi ya jalanin aja, tapi jangan sampai terlena gitu loh. Ketika memang sudah jadwalnya bisa, maka lakukanlah seperti itu. Nah, karena kayak ini semakin sibuk teman-teman di koas, itu kalau sudah kebiasaan buat mentoleransi kekurangan atau penurunan kualitas ibadah teman-teman, itu nanti selama selesai koas seperti jadi dokter itu kayaknya bakal menetap, jadi itu kayak jadi sesuatu yang terkompensasi gitu loh, sudah mulai capek segala macam. Jadi kalau ada semangat dari sekarang maka akan sangat susah ketika nanti meneruskan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu ulul albab. Bapak Nani ini angkat tangan. Ya, terima kasih Mau jawabannya. bertanya dok, boleh gak dok? Apa Nani? Jam Boleh 10 nggak? udah guringan kita ya kalau. Pertanyaan terakhir dok. Apa? Jangan ngalih-ngalih. Terima kasih kesempatannya dok. Mau izin bertanya dok, ada nggak sih dok doa khusus supaya menjadi koas yang beruntung atau amalan khusus gitu dok? Supaya jadi koas yang bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih banyak dok. Jawaban kamu jawab singkat lah. Aku kan deh. Nggak ada Nani, udah titik ke. Nanila, ya sudah sekian. Ya, mungkin maksudnya Nani itu beruntung itu gimana dengan maksudnya Nan? Enggak, ini sih maksudnya kan Dokter Panji kan istiqomah banget rajinnya, terus enggak. prestasinya. Itu ada nggak sih trik khusus soal Dokter Panji yang itu tuh rahasia banget kayak gitu. Terus dibocorin dok di sini dok, apa sih sebenarnya kuncinya Dokter Panji menjadi sukses seperti sekarang? Izinkan saya mencoba menjawab. Saya tahu jawabannya. Ya silakan Dit. Kira ilmunya. Di setiap halaman buku. Jadi halaman buku baca, habis itu nanti diselipi komik Naruto, baru itu rewardnya. Ya enggak sih? Baik, mungkin lebih tepatnya kayak gini ya. Sejak tahun 2000 SMA lebih tepatnya, aku tuh sudah jadi apa ya bilangnya ya. Aku harus aku punya peranan penting di keluarga pada saat itu. Jadi di mana orang tua aku memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Nah, jadi kalau ditanya apa kira-kira yang bisa menjadikan aku seperti ini, mungkin lebih tepatnya adalah doa dari orang tua ya. Jadi kada ada amalan khusus dalam artian apakah maksudnya amalan-amalan yang memang lumrah dilakukan tanda kutip, misalnya duha, kemudian juga sholat malam, itu kan maksudku adalah sesuatu yang dapat kita lakukan kapanpun dan tidak bisa, maksudnya bukan sesuatu yang amalan khusus yang kemudian dapat membuat kita jadi seorang koas yang lancar.
Tapi yang perlu kita sadari bahwa ada peran orang tua di sana yang itu akan jadi motivasi kita dalam melakukan setiap kegiatan. Jadi Nani, I'm not sure apa kira-kira jawaban yang tepat selain ada peranan dari orang tua yang kemudian itu mempermudah jalan-jalan kita sehingga mampu menyelesaikan gitu. Jadi pada saat ujian itu aku tuh belapor lawan orang tua. Maksudnya oh, ulun besok ujian gitu kan. Aku besok ujian, saya ujian bagi orang-orang yang di luar yang nggak ngerti bahasa Banjar gitu kan. Tapi entah kenapa aku kada paham doa orang tuaku tuh kada berhasil di kulit. Itu manari aku bingung kan sampai sekarang. Atau jangan-jangan aku dikit beijin lah, jadi mungkin seperti itu. Makanya mengulang 10 minggu. 10 minggu. 10 minggu lah kira. Ya. 12 kayu. Ya sudahlah, ya itulah pokoknya. Sudah. Oke. Kira-kira itu Nani. Gimana Nani jawabannya, Nan? Ya, terima kasih banyak Dokter Panji. Itu pasti kada puas ya Pak Raja. Mungkin nanti kalau belum puas bisa langsung personal chat aja, Nan. Ya, Dokter. Oh, kayaknya aku lagi error nih, Nan. Mungkin itu dulu pertanyaannya, sudah kita cukupkan saja. Terima kasih teman-teman. Jam 10 sudah. Ya, mohon maaf Dok. Semoga teman-teman yang hadir di sini bisa menyimak tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Panji. Aku tuh memikirkan kalian gitu. Nah, kan kalian sibuk, kan harus follow up gitu kan. Nah, kalau aku kan kerjaannya tidur aja minggu libur. Oh, ya. Susah ini. Izin dari saya yang koas tahun ketiga, Dok. Oh iya, transisi ya Allah. Terima kasih Dokter Panji. Kenapa, Dok? Ada itu aja. Terima kasih. Siap. Foto bersama dulu. Yuk. Oh, foto bersama dulu. Ya, boleh. Ya. Buat teman-teman yang belum on cam-nya, silahkan untuk membuka kameranya. Kapan lagi foto bareng artis, teman-teman? Ini adalah artis Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah yang sangat sulit ditemui, dan ini bintangnya FKULM, jadi jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman. Berikan senyuman terbaiknya. Mana belum pada on cam nih? Buahnya sibuk ya mulai, jadi kena kau on cam. Ngerti aja aku. Kak Nani ini udah fotonya, gak usah on cam, udah mukaku tuh ada aja. Sabi lagi PMS tuh Sabi, jadi Pina ngegas. Enggak ada, ini live kayak gini aja, emang ngegas aja. Oke, baik. Wah, itu ada siapa tuh? Dana lawan siapa? Ya, udah siap. Sudah siap? Yo, siap. Sudah siap, siap. Ujo, kemana, Jo? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Ini Tia apa Nani yang mengakhiri? Silakan senior Nani. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sebagai panitia dari Koas The Series hari ini mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya, terutama kepada Dokter Panji. Mohon minta rela Dokter atas keterlambatannya. Semoga apa yang sudah dokter berikan hari ini bisa menjadi insight-insight baru untuk kami dan menjadi motivasi dan menjadi tamparan untuk kami terus terpacu dan berprestasi seperti Dokter Panji, dan bisa lebih lagi. Mohon doanya Dok buat kami semua, semoga bisa meniti karir lancar sebagaimana Dokter Panji yang sudah sangat luar biasa.
Jadi teman-teman, ini Dokter Panji adalah dokter kebanggaan kami. Sudah cukup. Iya, Langsung sudah cukup. tutup Ya, aja. sudah. Ya. Tadi berapa? Ya. Pokoknya intinya, kebanggaan kami dah titik. Ya, Terima kasih dari banyak Aka luar yang dokter udah bergabung atas juga. waktunya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Koas The Series selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Dok. Sama-sama. Yuk.